Ya akhirnya seperti itu, punya anak sekian, perkembangannya seperti ini. Sampai saat ini ya kita tetap setia lah, kita berdua ya, tetap setia. Pernikahan sudah sampai nanti 8 Mei itu 60 tahun Mas. 8 Mei itu sudah 60 tahun pernikahan. Usiaku sekarang sudah 80 kemarin. Nah itu yang harus amat sangat kita syukuri, dengan membina rumah tangga seperti itu, dari tidak punya apa-apa, punya banyak sekian anak, apalagi laki-laki ya. Begitu dinamikanya yang luar biasa itu kita lalui. Akhirnya sampai saat ini saya sehat. Anak-anak bisa kita lihat dengan seperti ini. Suatu yang nggak bisa diungkapkan bagi orang tua. Rasa syukur dan bangga. Itu yang menjadi kenangan sepanjang hidup saya. Kalau itunya sih mengalir saja, hidup itu mengalir dan mengalir. Kadang-kadang ya jatuh, bangun. Cuman saya memang tidak terjun di dalam urusan proyek. Pekerjaan bapak sangat dipisah. Saya ngurusin anak-anak, keluarga, bapak yang ngurusin proyek. Belajar gitu caranya ya. Ya akhirnya saya tahu kalau bagaimana harus mendidik anak-anak itu tidak dengan kekerasan. Saya harus banyak berpuasa. Saya harus banyak berdoa, itu cuma itu sebetulnya. Dan saya tahu saya nggak pernah memarahin anak-anak ya. Sampai saat ini pun cuma itu pegangan saya hanya berprihatin dengan berdoa. Cuman itu tak. Dan pasti mengingat masalah orang dulu itu kan gini. Anak lanang kayak itu sing prihatin kudu ibune, seperti itu. Ya. Dan itu memang saya jalankan. Puasa itu setiap petonin anak itu pasti puasa. Sebulan berapa kali tuh kalau anak sekian? 6 kali. Puasa saya itu bukan hanya puasa buka, enggak. Puasanya tuh kayak ngebleng ya Pak ya. Sampai sore itu saya baru makan. Ya dulu gitu. Dan orang puasa itu saya punya orang puasa itu bukan hanya makan ya, tidak makan, mengurangi, tapi kita harus melatih kesabaran. Itu di situ bagus sekali. Terus malam harus kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu yang kita lakukan selama mendampingi anak-anak seperti itu. Dengan suatu ya kesabaran. Kan ibu juga bukan orang pintar tambah, kan juga orang desa. Cuman itu saya mendidik anak-anak dengan cara seperti itu. Sampai sekarang pun ya saya bisa melihat hasilnya. Ini dapat tadi saya bisa melihatnya seperti ini. Makanya kemarin juga waktu 80 usia itu juga mereka menghormati saya dengan cara seperti itu. Meriah sekali. Saya sangat bangga itu. Itu intinya. Kalau soal mendidik anak dengan cara itu saya. Oh, dinamikanya ya banyak sekali. Ini ya tukang yang ngantem ya, nakal, yang itu ya nakal. Semua ada kenakalannya yang berbeda-beda. Tapi setelah itulah tantangan saya harus membesarkan anak-anak dengan cara apa itu tadi. Tidak dengan suatu kekerasan atau memberi nasihat yang ganding-ganding gitu enggak. Iya kan? Saya hanya menjalankan. Oh ya wes. Contoh yang paling besar itu sebenarnya anak yang paling besar itu yang Tuhan itu memberikan saya kekuatan dari anakku yang paling besar. Si Deki itu kan tukang dolen. Kalau pulang jam 1 malam, jam 2 malam. Itu kalau pulang nggak pernah saya marahin. Di sini saya duduknya di sini. Setiap dia datang, buka pintu pulang. Apa Bu? Ora apa-apa. Saya tanya Deki juga. Aku ya ora apa-apa. Udah, kita masuk kamar masing-masing. Jadi tidak dengan emosi. Cuma mungkin suatu saat ada saat ngumpul gitu baru kita nasihati dengan tidak emosi gitu. Karena satu pantangan itu bagi seorang ibu terutama jangan ngelok ke anak itu yang nggak baik lah katakanlah. Nanti akan emosi katanya seperti itu. Orang dulu kan seperti itu Pak Tano. Jadi ibu tuh harus selalu menenani anaknya. Nanti akan emosi gitu. Nah contohnya ya kembali ke DKI. Jadi dari DKI itu saya sekarang bisa memahami
Oh ternyata Deki itu saya dilatih oleh Tuhan, kita kembali ke Tuhan ya. Itu latihan pertama, karena kan berikutnya ada masalah baru, ada tantangan baru, ada lebih berat, Saya sudah dilatih seperti itu. Itu yang saya pahami sekarang seperti itu. Bapak itu keras, ngajarin saya nyopet, goblok. Kalau kebo nyopet ngono ora iso. Masa sih aku ya kayak kebo. Itu kan bapak gitu kan pasti tahu. Goblok ngono ora iso. Tapi itu suatu tantangan. Masa sih aku ora iso. Itu suatu tantangan. Terus saya bersemangat supaya bisa. Kan saya nyopet dulu 25 tahun. Iya, bapak kan begitu kerasnya. Tapi kalau ke proyek waktu anak-anak masih kecil itu pasti diajak. Jadi sehingga kalau dulunya itu saya masak, ya enggak pintar tapi bisa. Bapak sekarang masak. Akhirnya setelah anak-anak punya proyek, terus anak-anak besar, itu harus mengikuti proyek bapak dengan anak-anak itu loh. Dulu kan yang gawe jalan kan kita pak saya duduk sepatu sing dianenda. Nah itu selalu saya mengikutinya. Tidak mengikuti setelah proyek-proyek yang sudah besar ini nggak mengikuti. Oh ya, waktu peresmian proyek EMP di Molon. Ngasem itu kan saya itu. Saya yang mencet tombolnya itu. Bandara ya? Bandara. Oh, iya. Itu. Saya ingat saya itu paling habis tenis itu. Langsung ke sana. Kan keluar tenis. Kita suka olahraga sih soalnya sebetulnya. Sampai saat ini juga masih senang olahraga. Ya, seperti itulah perjalanan hidup kita. Kalau proyek kayaknya enggak. Tapi kalau untuk membantu gereja, itu saya datang biasanya di saat-saat peresmian. Kalau proyek enggak, ingat saya proyek ya waktu itu saya meresmi atau pencet tombol AMP itu saya habis tenis itu waktu itu. Proyek itu urusannya bapak, saya enggak begitu tahu. Memang baginya gitu. Kalau proyek memang saya nggak begitu tahu sih. Tapi kalau soal mendidik anak tugas saya dan bagaimana kerasnya bapak dulu itu ya seperti itu. Sampai saya digoblok-gobloki barang limo. Wes rasa masak, ayo rasa masak rewangi weh. Ayo melu nang proyek. Ayo gitu. Ngetutnya aku. Ayo. Sami toh, Pak. Dulu kan seperti itu memang karakternya. Nah, iya. Dan kebenaran seperti itu. Kayaknya saya nggak pernah diberitahu tuh Mbak. Cuman kadang-kadang sih atau diajak ke notaris gitu loh. Ke notaris ngapain saya juga nggak tahu, tanda tangan kayak gitu tuh. Karena memang begitu, kayak dengan bapak itu memang soal urusan itu bapak. Makanya kemarin kita kalau hari itu masih kecil waktu ke PC SCV ya, terus diambil oleh bapak. Saya didatangkan notaris sekretaris itu saya juga nggak tahu. Maunya bapak sendiri. Kan gitu, baru tahu kemarin itu saya. Kalau dari kecil kan hari masih setahun bapak yang mengampun. Memang kita sepakatnya seperti itu Mbak. Saya rumah tangga, bapak yang mencari uang semampu saya. Enggak. Sama kali enggak. Bersedakan. Jadi saya itu enggak menuntut juga enggak. Aku minta uang sekian juga enggak. Saya itu kan ya gitulah pribadi. Enggak sebisa mungkin kita usahakan jangan sampai minta lah. Gitu. Seberapapun ya kita terima, ya dijereng-jereng gitu. Tapi dengan perkembangan kan pasti bapak juga mencukupi tambah kayak gitu itu. Nah, saya aja kan enggak pernah ke kantor tuh. Mereka duit besok saya enggak pernah ke kantor. Enggak pernah, sampai sekarang pun enggak pernah. Urusannya memang seperti itu. Dan akhirnya saya terjun di pelayanan karena bapak saya sudah rampung ini cerita ya. Anak sudah menikah, akhirnya terjun ke pelayanan. Sudah makin ke sana lagi, bapak ke sini, saya ke sini gitu. Itu. Sampai usia pernikahan 50 tahun kemarin. Hari itu bapak sudah langsung drop itu. Betul ya. Kemarin itu kan
tanggal berapa ya? 8 Mei ya. 8 Mei 2014, 50 tahun. Bapak 24 Februari 2015 sudah jatuh sampai sekarang. Ada itu kalau sekarang kan diserahkan masih anak-anak. Cuman itu yang saya ingat dengan Bapak. Ada pisahan proyek dan urusan rumah tangga. Khusus keluarganya. Saya memang khusus keluarga. Cucu pun enggak, Mbak. Cucu saya itu sana, Mbak, enggak pernah merawat cucu. Kan begitu nikah, anak-anak keluar. Itu. Saya memang punya angan-angan, anak mereka harus keluar dari rumah. Supaya masing-masing tenang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri-sendiri tanpa campur tangan orang tua. Kan hidup itu kan juga tidak mudah. Kalau ditambah beban dari orang tua, akan menjadi beban lagi. Itu memang prinsip saya seperti itu. Jadi cucu tuh kok ngomong juga enggak, tapi bukan dalam keadaan tidak dekat, ya pasti dekat. Ya, pasti dekat. Berarti ada waktu-waktu tertentu ya. Dipanggil dengan kayak Pak, cucu-cucu ya, giliran. kayak gini ya ada pasti siapa yang datang, kapan lagi datang. Kemarin ngumpul saya tetap Lebaran. Biasanya Lebaran ngumpul, Natal ngumpul, pernikahan juga. Menghadapi Bapak itu memang ya manusiawi ya, kadang-kadang kan ada juga kerapuan, ada kesensitifan marah. Tapi intinya saya memang saya berdoa, minta bimbingan yang Maha Kuasa. Dari berdoa itu kita nanti akan ingat, oh aku udah pengen tunggu mau selesai kan seperti itu, Cuma kalau kita berdoa tidak melakukan sesuatu kan percuma. Cuman itu sebetulnya. Dan pasti saya juga menyenangkan diri sendiri. Itu kan kondangnya kan tukang dolan, tapi happy. Maksudnya dolan itu sebetulnya enggak dolan sih. Di dalam pelayanan itu kebetulan saya mau ikut di dalam mengurusi pendidikan anak-anak yang kurang beruntung itu loh, Mbak. Ke desa-desa, kemana-mana itu selama hampir 13 tahun. Mungkin bukan hanya ibu ya, harapan orang tua ya Pak Tarno ya, terutama yang tahu. Harapan orang tua itu pasti ya anaknya enggak sukses sekali, tapi kerukunan itu harus dijaga. Kerukunan itu harus dijaga. Kebersamaan itu harus sebisa mungkin dijaga. Mungkin ada yang lalai suatu saat akan ingat. Makanya kalau melihat anak-anak itu biasa Pak Gojo, oh ini padu itu piye aku tetap anakku. Saya bilang gitu. Nggak akan membela satu sama lain. Karena saya yakin suatu saat perselisihan pahaman itu nanti akan terselesai. Karena lahir dari kandungan seorang ibu dan bukan disesar loh saya. 7 itu lahirnya normal loh, Mbak. 6, 7 sebenarnya. Lah 1 kan meninggal. Ada kan, tadi Mbak Yuni udah pas. Sebenarnya kan 2 ceweknya, tapi 1 meninggal. Saya yakin itu. Dari kandungan seorang ibu, masuk ada dinamika bagaimana, kita pasti dia akan rukun. Atau dapat tanah orang tua itu yang diinginkan sebetulnya itu. Boleh kamu boleh berpendapat tuh boleh, sama kamu boleh berpendapat, tapi jangan sampai bermusuhan, jangan sampai benci. Itu pesan saya sama anak-anak seperti itu. Kalau sekarang belum, mungkin saatnya belum, mungkin suatu saat dia akan ingat gitu. Itu prinsip saya seperti itu. Jadi tidak membela satu sama lain, kita serahkan sama Tuhan saja. Tapi kita tetap berusaha, yang pasti kita berusaha. Dan hasilnya nanti Tuhan yang akan memberikan. Seperti ini dampingi Bapak 9 tahun ini, emang gampil. Wah. Kita kayak itu bunga-bunga tuh tidak mudah sama sekali mendampingi Bapak dalam kondisi seperti itu. Karena dulu dengan power ya, wah punya keinginan, sekarang ininya masih jernih, tapi fisiknya sudah mulai melemah. Nah itu yang merepotkannya di situ. Tapi toh sampai saat ini saya masih sehat. Nah itu kembali di situ. 9 tahun mendampingi Bapak seperti itu, saya masih sehat. Anak-anak juga bisa berhasil. Biarlah mereka dengan dinamikanya sendiri-sendiri,
ibu itu sehat, masih muka-muka masih bermanfaat untuk keluarga dan untuk sesama gitu aja. Harapan saya cuma itu. Harapannya pastilah ya perusahaan itu bisa berkembang dengan baik, itu pasti. Yang kedua, moga-moga anak-anak saya itu bisa bekerja sama dengan karyawan itu dengan baik, bisa bersatu. Ya saling mengerti lah, saling mengerti. Artinya kalau saya berdoa itu anakku bisa menjadi seorang pemimpin yang bijaksana gitu lah, bisa mengerti artinya kalau ke karyawan, mengetahui kondisi karyawan kayak gitu. Harapannya pasti itu. Setiap malam kan doanya itu. Kalau seorang ibu itu gitu. Ya untuk karyawan ya kondisi seperti ini ya pasti selalu selalu ya bekerja oke, pasti. Tapi keluarga jangan ditinggalkan, pasti. Gitu. Keluarga itu jangan ditinggalkan seperti yang kita jalani sekarang ini juga seperti itu. Dan moga-moga ya nanti ada kebersamaan yang bagus lah sehingga perusahaan berkembang dengan baik. Saya selaku ibu dari anak-anak yang mengembangkan perusahaan ini pasti berharap moga-moga mereka bekerja dengan baik, lancar, direstui oleh Tuhan, bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Saya tetap sehat, di usia panjang sehat, masih bisa mendampingi anak cucu kami, masih bisa berguna bagi masyarakat sekecil apapun, sekecil apapun. Berapa gitu? Nek saya sih, ya biasa sih, tapi memang yang lebih besar ini apa Pak? Wah, untuk ngoyak itu tadi. Aku tiba-tiba di sumur, yuk nikah yuk. Gitu, jangan kau waktu naik bemo loh Mas, ceritanya lucu tuh. Aku tuh yang mana tuh itu ya sama di situ. Ya mungkin saya ada bibit senangnya juga ada, pasti nggak mungkin ada. Tapi ya gitulah orang-orang dulu itu kan seperti itu. Dan akhirnya setelah sekian tahun ya pasti demi anak-anak Bapak ngikut saya. Dan akhirnya banyak terjun di pelayanan ya di gereja. Boleh, makanya saya kan merelakan, kalau sebetulnya kalau prinsip kita ya Pak ya, kalau di gereja itu kan kamu nggak boleh nikah dengan ini, harus nikah dengan seiman kan gitu, Pak Tato pasti tahu. Tapi saya terjadi Bu, ya itu tadi saya suka ngeyel dengan romonya itu, lah lengarah kayak sangat limane gampang saya bilang gitu. Tapi akhirnya nggak masalah, romo pun juga nggak masalah. Tapi waktu menikahan Deki itu yang stres waktu itu kan baru pertama gitu. Saya minta petunjuk sama seorang tokoh rohani. Saya bilang anak saya gini sama nangis. Tapi intinya cuma nih, nek anakmu nikah, kuwi kudu mbek restu. Cuma satu toh, apapun keyakinan kamu restu. Karena restu, saya pikir gini, restu dari orang tua kan begitu berpengaruh untuk anak-anaknya. Kalau ada apa-apa, aku nggak marah direstui bapakku kayak gitu kan, kayak gitu tuh menjadi beban anak-anaknya ya. Tapi kalau kita restui, kan nyaman toh, kan mereka nyaman saja. Dan dia beda keyakinan ya kalau ngumpul ya ngumpul kayaknya. Itu kalau saya lebih seperti itu. Artinya mungkin nggak kaku gitu ya, iya Mas ya. Saya tuh nggak kaku gitu loh kata. Sama saja, gimana itu sebetulnya sama saja di mana-mana. Apapun pasti satu pada Tuhan. Sampai saat pun kalau saya itu saat ini cerita panjang ya. Itu saya tuh sehat sampai usia 80 dengan dinamika merawat anak-anak yang seperti itu, mendampingi bapak sebegitu keras sampai saat ini karena Tuhan pasti. Ya boleh kita berusaha ya olahraga, makannya dijaga, walaupun dijaga. Tapi kenyataannya ada juga yang tidak dari usia sampai seperti itu masih sehat. Artinya apa? Saya tetap dianugerahi rahmat kesehatan oleh Tuhan. Supaya kita tidak menyombongkan diri kan, Mas ya. Itu intinya seperti itu.
mendidik anak sekarang itu gampang susah aku juga nggak tahu. Cah loro ya angel. Dhisik 5 lanang. Tapi memang zamannya sudah beda. Saya nggak menyalahkan sekarang. Zaman sudah berbeda. Ikut-ikut sedikit teman. Nah itu kan Pipit kemarin sampai cerita, "Ini orang tuamu piye?" kayak gitu. Ya memang kalau sudah keluar ya sudah urusan mereka masing-masing lah. Gitu Mas, lebih enak dilepas. Masa udah gede loh Mbak. Waktu itu dilokke, "Kok kamu gede anakmu mbak kono entuk apa?" Ben aku ya. Ben ajar mandiri. Dan itu kita sudah. Ya walaupun tidak semua itu tidak sempurna, tapi bagi saya itu rahmat yang luar biasa, harus kita syukuri dengan kondisi seperti ini. Nah, ceritanya.